على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah Namira Travel yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan di Hotel Grand Alia kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada acara manasik travel Namira Travel pada pagi hari ini. Kami Fakhri Yazid sebagai pembawa acara izin menyampaikan rentetan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nasihat dan keilmuan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hudzaifah hafizahullah ta'ala. Kemudian materi kedua diisi dengan manasik praktek umrah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muawiyah. Kemudian penyampaian teknis per keberangkatan yaitu 24 Juni, 3 Juli dan 4 Juli. Kemudian kita tutup dengan acara tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung berikan saja kesempatan kepada Al-Ustadz Hudzaifah hafizahullah ta'ala untuk memberikan pemaparan kepada kita semua. Dan demi acara kita yang lebih khidmah dan lebih khusyuk, kami harap para jemaah untuk mensilentkan handphonenya terlebih dahulu. Maka kepada Al-Ustadz Hudzaifah hafizahullah ta'ala kami persilahkan. Jazakallah khair Ustaz Fakhri Yazid hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh calon tamu Allah, dan begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang pergi berjihad, orang yang pergi berhaji, dan orang yang pergi berumrah, kata Nabi SAW adalah tamunya Allah. Maka tidak berlebihan kalau saya sebut jamaah sekalian sebagai calon tamunya Allah, yang nanti insya Allah akan berangkat di tanggal 24, tanggal 3 dan tanggal 4, 24 Juni, tanggal 3 Juli dan tanggal 4 Juli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar suasana lebih cair, saya mau bertanya, apa yang membuat jamaah berangkat umrah? Apa yang membuat jamaah berangkat umrah? Apa yang membuat jamaah mengeluarkan sejumlah dana yang tidak sedikit, dan jamaah lebih memilih menuju tempat di mana di situ panas, berdesak-desakan, dan mungkin sekarang resikonya bertambah? Apa yang memilih jamaah, atau apa yang membuat jamaah berangkat umrah? Kenapa nggak pergi ke Paris? Kenapa nggak ke Jepang? Kenapa nggak ke Malaysia? Kenapa umrah? Ada yang mau jawab? Kenapa umrah? Ada yang mau jawab? Boleh satu? Pak Suyono, betul Pak? Dari Malang. Boleh saya sebut nama Bapak, Pak? Silakan Pak. Kenapa Bapak pilih umrah Pak? Bapak dari Malang jauh-jauh datang ke sini. Masya Allah. Ingin mengikuti sabda Nabi. Apa Pak? Sabda Nabi apa? Dijanjikan apa oleh
Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dengan akal saya. Sesuai dengan akal Bapak. Iya. Ya, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan. Bapak dapat kabar apa Pak? Tahu informasi apa tentang umroh? Kalau saya umroh saya dapat apa gitu Pak Seno? Ya itu adalah bukan dapat apa-apa, memang Mhm. kita itu merupakan panggilan. Panggilan. Ya. Semula kami itu tidak memikirkan itu, tapi tiba-tiba kok Berangkat. pengen Berangkat gitu ya. Masya Allah. Ada lagi? Satu lagi? Terima kasih Pak Seno jawabannya. Ada lagi? Satu lagi? Ada yang mau kasih alasannya? Kenapa umroh? Apa motivasinya umroh? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 alasan kenapa kita harus umroh. Yang pertama, seperti yang Pak Suyama sampaikan, Nabi SAW bersabda, Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah. Hadis yang saya sebutkan tadi. Orang yang pergi berjihad, orang yang pergi berhaji, orang yang pergi umrah, mereka semua adalah tamunya Allah. Disebut sebagai tamunya Allah kenapa? Kata Nabi SAW, da'ahum fa'ajabu. Karena Allah panggil mereka dan mereka memenuhi panggilannya Allah, maka Allah muliakan mereka. Sa'aluhu fa'a'tahum. Ketika mereka nanti minta kepada Allah, Allah akan berikan permintaan mereka. Jadi nanti Bapak Ibu selama perjalanan di sana ingat hadis ini. Minta semua permintaan yang ada di benak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika sebelum kewajiban haji dan umrah Allah wajibkan, keutamaan ini berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya yang masih kecil Ismail dan istrinya Hajar, kemudian ditempatkan di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang Allah pilihkan, yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Tempat itu dahulu lembah, tidak ada tanaman. Kemudian diletakkan perbekalan. Istrinya Hajar bertanya, "Di sinikah engkau akan tinggalkan kami wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh, kembali melanjutkan langkahnya. "Di sinikah engkau akan tinggalkan kami wahai Ibrahim?" Tak ada jawaban dan tak ada tolehan dari Nabi Ibrahim. Istrinya tahu Ibrahim sangat mengidam-idamkan putranya Ismail. Bahkan permintaan untuk dikaruniai anak diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Gak mungkin ketika Allah berikan anak, Ibrahim menyia-nyiakan anaknya. Ini pasti ada sesuatu yang besar yang memerintahkan Ibrahim untuk meletakkan anak yang ia minta selama ini dan juga istri. Makanya pertanyaan yang ketiga diubah. Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Di situ Nabi Ibrahim menjawab, namun Nabi Ibrahim tetap tidak menoleh. Kemudian Ibrahim lanjutkan perjalanannya sampai Ibrahim berada di atas bukit. Di situ Nabi Ibrahim baru berani menoleh ke belakang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah laksanakan perintahmu untuk meletakkan anak dan istriku di lembah yang tak ada tanaman, yang kau pilihkan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim.
dan jadikan hati setiap manusia ini condong dan mau datang ke tempat ini ya Allah. Warzuqhum minas tsamarat, dan berikanlah mereka rizki daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun. Da'ahum fa'ajabu. Nabi Ibrahim menjawab panggilan Allah, melakukan perintah Allah. Sa'aluhu fa'atahum. Mereka minta kepada Allah, pasti Allah berikan permintaan mereka. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, didirikan sholat dari keturunannya. Allah jadikan hati manusia condong ke tempat tersebut, dan Allah berikan mereka rizki daripada buah-buahan. Tempat mana yang paling banyak dikunjungi oleh umat manusia di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi, Bapak Ibu? Kalau bukan Mekah dan Madinah, betul? Berapa banyak makanan buah-buahan yang datang ke tempat tersebut, padahal Mekah tidak bisa tumbuh buah pisang, tapi di sana ada pisang. Subhanallah. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah muliakan kita dengan tamunya Allah, dan Allah sudah bilang jika mereka minta, pasti Allah akan berikan permintaan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus umrah? Alasan yang kedua, karena satu-satunya perjalanan yang kita keluarkan uang untuk itu, yang dapat garansi dari Allah hanya perjalanan umrah atau haji. Digaransi oleh Allah. Apa garansinya? Dijauhkan dari kefakiran. Dijauhkan dari kefakiran. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah haji dan umrah. Sudah pernah haji, kemudian ada kelebihan rezeki, kewajiban sudah ditunaikan, badan masih sehat, umur masih ada, berangkat haji lagi. Sudah pernah umrah, kewajiban sudah ditunaikan, hak-hak orang lain sudah dikembalikan, kita masih ada kesehatan, masih ada rezeki, berangkat umrah lagi. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra. Karena haji dan umrah itu dapat menghapuskan dosa dan kefakiran. Kama yanfil qiru khabathal hadid. Sebagaimana api yang panas itu dapat menghilangkan karat pada besi. Besi yang kotor karena karat, korosi, dapat dihilangkan dengan api yang panas. Semakin panas api, semakin kemungkinan karat hilang dari besi tersebut. Dari hadis tadi ini kita dapat kesimpulan bahwasanya haji dan umrah ini menuntut pengorbanan. Api panas, maka haji dan umrah pasti ada pengorbanan. Dan pengorbanan yang pertama yang jemaah lakukan, pengorbanan harta, pengorbanan waktu. Nanti di sana ada pengorbanan tenaga. Tapi itu semua semakin besar yang kita keluarkan, semakin besar juga dosa dan kefakiran. Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dari diri kita. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, semangat berangkat umrah. Kita kejar 3 keutamaan tadi. Diijabah semua doa-doa. Apalagi yang kedua, dihapuskan kefakiran. Yang ketiga apa? Dihapuskan dosa. Supaya kita dapat 3 keutamaan tadi, umrohnya harus benar. Betul? Umrohnya gak boleh asal-asalan. Nah, bagaimana umroh yang benar? Bagaimana umroh yang diinginkan oleh syariat? Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muawiyah. Insya Allah beliau yang akan menyampaikan tentang bagaimana umroh yang benar, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan, dan kalau begini nanti bagaimana agar 3 keutamaan tadi kita dapat. Oleh karenanya Bapak Ibu silahkan siapkan kertas pertanyaan. Nah nanti insya Allah catat hal-hal yang penting, yang menurut Bapak Ibu penting, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muawiyah. Untuk itu mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Muawiyah waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kabar pagi hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu? Dari mana aja ini semuanya? Ada yang dari Malang tadi Bapak? Masya Allah. Datang ke Jakarta untuk manasik Pak? Masya Allah. Semoga Allah balas jerih payah Bapak Ibu dengan ganjaran yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muawiyah Firdaus Sanusi, dan saya insya Allah yang akan membimbing dan menemani jamaah di tanggal 24 Juni keberangkatan pertama Namira tahun ini, insya Allah tanggal 24 Juni. Lagi panas-panasnya ya Pak. Kemarin lihat di cuaca di handphone, Madinah sampai 45 derajat Pak, Masya Allah. Ya, luar biasa panasnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya tinggal di Bogor Bapak Ibu. Kebetulan rumah saya dengan Ustaz Zaifah berdekatan, cuma beda perumahan aja. Dan kebetulan juga saya dengan beliau ini sudah kenal sejak SMP Bapak Ibu. Jadi teman SMP dulu di Mahat, di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Dan kita berdua insya Allah yang akan menemani jamaah nanti. Beliau di tanggal berapa Ustaz? Tanggal 4 Juli 2026 insya Allah. Adapun tanggal 3 nanti akan dibimbing oleh senior kita, kakak kelas kita ya, Ustadz Satiruddin, yang beliau saat ini tinggal di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Nanti insya Allah sebelum keberangkatan akan ke Jakarta dan akan menemani jamaah tanggal 3 Juli. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya izin sambil berdiri Bapak Ibu, nggak masalah ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zaifah terkait dengan keutamaan umroh ya. Ada 3 keutamaan tadi, 3 alasan kenapa kita harus berangkat umroh. Yang pertama adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat menghilangkan dosa ya. Dan yang ketiga dapat menghilangkan kefakiran. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umroh. Selain doanya diijabah Bapak Ibu, doanya diijabah, orang yang umroh itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini garansi yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umrah. Saya tidak berlama-lama terkait dengan perintah, keutamaan dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan langsung masuk menuju ke tata cara umrah ya, tata cara mengerjakan umrah. Karena kalau kita ingin melaksanakan umrah atau ibadah-ibadah yang lainnya, bukan hanya umrah Bapak Ibu, termasuk juga sholat, termasuk juga puasa, termasuk juga haji, itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ya. Karena ibadah seseorang ketika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan 2 syarat diterimanya ibadah harus dipenuhi oleh seseorang. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2 hal ini tidak terpenuhi, maka biaya yang kita keluarkan akan terbuang sia-sia. Tenaga yang kita curahkan akan terbuang begitu saja, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu 2 hal ini harus kita ingat betul. Yang pertama terutama niat. Dari mulai sekarang Bapak Ibu sudah harus latih hati Bapak Ibu semua, bahwa umroh yang kita kerjakan ini bukan karena sesuatu yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau umroh karena memang ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya, karena saya mau mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya mau umroh karena diajak anak Ustaz. Ada yang begitu Bapak Ibu ya? Ya karena suami ngajak ya saya ikut aja Ustaz.
Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau mau umrohnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus latih atau tetapkan hati dia bahwa ibadah yang dia lakukan untuk Allah. Ini penting. Dan ini harus Bapak Ibu atau harus kita jaga mulai dari sekarang, sebelum keberangkatan, dan juga ketika melaksanakan ibadah tersebut, dan juga setelah melaksanakan ibadah. Ya, keikhlasan ini harus kita miliki di 3 tempat tersebut. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah baru sampai Jeddah udah langsung dipamerkan. Banyak Bu yang seperti ini. Jadi fokusnya itu bukan ibadah, fokusnya itu pamer ibadah. Sampai Jeddah selfie. Alhamdulillah udah sampai Jeddah nih. Belum pakai kain ihram sih, tapi vibe Mekahnya udah berasa. Habis itu sejam kemudian dilihat statusnya, siapa yang lihat nih? Udah berapa banyak yang lihat Instastory saya. Berubah hatinya. Yang tadinya dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba goyah. Yang tujuan awalnya supaya orang lain tertular Ustaz, supaya mereka juga semangat untuk beribadah. Siapa yang bisa jamin hati kita, betul tidak? Tiba-tiba setan lewat, ya kan Pak? Ngerubah tujuan kita, sehingga yang kita cari bukan Allah Subhanahu wa taala, kita cari penglihatan orang lain, pandangan orang lain. Kemudian ketika selesai melaksanakan ibadah pun sama, nggak usah deh Pak diposting. Alhamdulillah minggu lalu selesai umroh. Alhamdulillah minggu lalu sempat ke Raudhah. Kapan ya ke Raudhah lagi? Seolah-olah ingin menunjukkan saya ini sudah pernah umroh, saya ini sudah pernah ibadah di Raudhah. Akhirnya timbul ujub, bangga terhadap ibadah yang sudah dilakukan. Ini penyakit-penyakit hati yang nantinya akan merusak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat ibadah diterima itu harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa yang paling ngerti salat? Siapa yang paling ngerti salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan salat kepada para sahabat sampai akhirnya ke kita. Takbiratul ihram seperti apa, ruku seperti apa, sujud seperti apa, bacaannya apa saja, yang mengajarkan semua itu. Dan yang pertama kali melakukannya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seluruh ibadah, termasuk umrah. Makanya Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian dan tata cara ibadah umrah kalian. Makanya kita nggak boleh asal-asalan dalam beribadah. Ustaz, saya maghrib kayaknya 3 rakaat kurang deh Ustaz, pengennya 5. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ya, kan jumlahnya lebih banyak, kan supaya pahalanya lebih banyak. Justru itu tidak mendatangkan pahala, justru malah itu mendatangkan dosa. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga umrah Bapak Ibu. Makanya kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu dijodohkan untuk datang ke Namira Travel, yang sejak awal berdirinya konsisten untuk memberikan pelayanan yang prima dan juga memberikan bimbingan yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul akan kita sampaikan. Karena banyak di luar sana Bapak Ibu, orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, melaksanakan ritual-ritual tertentu padahal tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar ya dalam bentuk usaha kita agar maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, silakan dilihat di layar di depannya. Ada 3 rukun umrah. Ya, ada 3 rukun umrah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah berihram. Ya. Berihram dari miqat. Yang kedua ada yang namanya tawaf umrah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sa'i. Mudah kan Pak?
Cuma 3 ini doang. Ya, insya Allah pelaksanaan umrohnya juga tidak lama. Apa saja atau apa itu berihram? Yaitu seseorang mengambil niat di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai umroh ataupun memulai haji. Sebelumnya, maka ada anjuran-anjuran yang dianjurkan kepada para jamaah untuk dilaksanakan sebelum mengambil di niat umrah. Yang pertama, dianjurkan kita untuk memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Ini sifatnya anjuran. Ini sifatnya apa? Anjuran. Artinya kalau tidak pun tidak mengapa. Tapi ini anjuran. Ya, lebih baik dilakukan. Kenapa? Karena hal ini akan dilarang nanti ketika kita sudah berihram. Ya. Kemudian yang kedua, disunnahkan. Kalau tadi anjuran, yang kedua ini adalah disunnahkan. Disunnahkan kita untuk melaksanakan mandi sebelum berihram, termasuk bagi laki-laki ataupun perempuan, termasuk juga bagi perempuan yang sedang, ya. Kalau kita berangkat dari Indonesia, kemudian sampai di Madinah, kemudian ketika mau ke Mekah tiba-tiba di Madinah haid, maka dia tetap berihram dari miqat. Paham? Tetap dia mengambil niat. Adapun pelaksanaannya nanti kita. Kemudian ketiga, bagi laki-laki maka seluruh pakaiannya dilepas. Ya, seluruh pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya harus dilepas. Ingat, kata kuncinya membentuk lekuk tubuh, bukan yang berjahit. Ya, bukan yang berjahit. Yang dilarang itu bukan pakaian yang berjahit, tapi pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Itu tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Bagi laki-laki hanya mengenakan 2 lembar kain saja, bagian atas dan bagian bawah. Suka ada pertanyaan, Pak, buat laki-laki ya Pak, kan kita kadang kurang nyaman ya Pak ya, kalau nggak biasa gitu ya, nggak pernah dalam. Jadi banyak dijual di e-commerce, baik hijau ataupun oranye, celana dalam ihram. Gimana tuh? Celana dalam ihram yang tidak berjahit, karena mungkin meyakini yang dilarang itu yang berjahit, bukan yang membentuk lekuk tubuh. Jadi diikat bagian kanan dan kirinya. Ya, ini juga dilarang. Kenapa? Karena kata kuncinya tadi membentuk lekuk tubuh. Walaupun tidak berjahit, kalau dia membentuk lekuk tubuh maka tidak boleh dipakai. Paham? Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, bagi yang menggunakan niqab, bagi yang menggunakan cadar, maka harus dilepas cadarnya. Ya, harus dilepas cadarnya ketika dia berihram dari miqat. Jadi ketika melaksanakan umrah, selama prosesi umrah tersebut dari kota Madinah kemudian ke Mekah, tawaf, sa'i, maka dia tidak boleh menutup wajahnya. Ataupun yang menggunakan masker pun sama, tidak menutup wajah. Lalu bagaimana pakaian perempuan? Apakah harus berwarna putih? Seperti kebanyakan jamaah Indonesia meyakini bahwa perempuan menggunakan warna yang sama dengan laki-laki. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Justru ibu-ibu itu lebih baik menggunakan pakaian yang berwarna gelap. Adapun di Namira, insya Allah sudah disediakan seragam bagi ibu-ibu semua, warna hijau, karena Namira warnanya hijau. Ya, adem di mata ya Pak, adem di hati insya Allah. Ya, warna hijau. Jadi nanti ibu-ibunya pakai seragam warna hijau tersebut. Bagi bapak-bapaknya pakai kain ihram. Kemudian yang harus dilakukan atau dianjurkan yaitu membaca niat, melafadzkan niat di miqat. Bagaimana bacaannya? Silakan dilihat, kemudian diingat, kalau bisa dihafalkan lebih baik. Ya, bacaannya adalah labbaika Allahumma umratan, Allahumma hadhihi umrah, la riya'a fiha wa la sum'ah. Mau kita coba bareng-bareng? Boleh? Ya. Labbaika Allahumma
umrah. Allahumma hadhihi umrah la riya'a fiha wala sum'ah. Inilah bacaan niat melaksanakan umrah bagi yang melaksanakan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan umrah untuk membadalkan orang lain. Boleh tidak? Boleh. Syaratnya dia harus sudah pernah umrah. Syaratnya yang kedua, orang yang dibadalkan sudah tidak mampu umrah lagi, baik itu meninggal ataupun dalam kondisi sakit parah. Ini bacaan ini kita baca di miqat. Kalau sudah membaca ini, ya, sudah mengucapkan ini, maka sudah disebut sebagai orang yang berihram. Sudah resmi jadi tamunya Allah. Tadi kan Uzaifah bilang calon tamu Allah, belum jadi tamu Allah, Pak. Ya, insya Allah ketika kita sudah berihram, maka kita sudah berubah statusnya menjadi tamu Allah. Maka keutamaan itu melekat pada diri kita. Kemudian di mana akan membaca niat umroh tersebut? Ya, ini baca afan terlewat. Kita mengucapkan persyaratan umroh. Lebih baik dibaca lafaz ini agar jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah antisipasi terlebih dahulu. Kita mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana Engkau menahanku. Ketika seseorang membaca persyaratan ini, kemudian dia terhalangi dari menyelesaikan ibadah umrohnya, maka dia tidak perlu membayar dam. Ya, tidak perlu membayar denda. Ya, nanti juga akan ajak Bapak Ibu ketika melafadzkan niat umrohnya untuk membaca persyaratan umroh ini. Jadi nanti masing-masing grup akan dipandu oleh ustadznya masing-masing. Ya. Dan ini ingin saya sampaikan juga kepada jamaah yang tanggal 3, ya, yang tinggal 3 Juli ada di sini. Berangkat tanggal 3 Juli yang bersama Ustaz Satiruddin, ya Pak, insyaallah. Khusus yang tanggal 3 Juli itu membaca niatnya nanti di atas pesawat, Pak. Karena Bapak Ibu tanggal 3 Juli akan langsung menuju ke Jeddah, kemudian langsung ke Mekah dan akan langsung melaksanakan ibadah umrah. Jadi membaca niatnya di atas pesawat dan memakai kain ihramnya juga di atas pesawat. Ya. Nanti teknisnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman, Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak, untuk menyiapkan kain ihramnya. Jangan dimasukkan ke dalam koper bagasi. Harus dibawa di kabin. Nanti entah dipakai di bandara bagian bawahnya atau nanti pakai semua di atas pesawat, yang dari atas pesawat. Kemudian membaca niatnya pun dari atas pesawat. Ya, ketika pesawat itu sudah sejajar di atas miqat Zulhulaifah biasa, Yalamlam biasanya, ya. Maka nanti Ustadz Satir akan memandu jamaah untuk melafadzkan niat umrah. Ya, mohon nanti diingatkan. Inilah miqat lewati bagi yang 24 dan 4 itu akan memulai umrohnya dari Madinah, dan kita akan membaca niat umrohnya di miqat Zulhulaifah atau bir. Kalau lewat balik lagi nggak boleh, ya, harus dari bir Ali, atau kalau yang naik kereta sebelum bir Ali masih diperbolehkan. Kalau terlewat nggak boleh, harus balik lagi. Makanya harus diperhatikan ini instruksi dari pembimbingnya, nanti mohon diperhatikan. Kita baca niat sekarang, baca niat. Ntar aja deh, masih lama. Jangan, Pak. Di map masih jauh nih Ustaz, di atas pesawat. Nggak apa-apa ya, ikutin aja. Insya Allah pembimbing-pembimbing di Namira Travel akan membimbing jamaah sekalian dengan sangat baik. Ya, jadi insya Allah miqat untuk Madinah di Zulhulaifah, termasuk kita yang berangkat umroh dari kota Madinah tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 24 Juni.
Itu berangkatnya dari kota Madinah. Membaca niat setelah menjadi orang yang berihram, maka berlakulah larangan saat ihram. Ini yang nggak boleh dilakuin Bapak Ibu. Dan mohon diingat dan diperhatikan dan dijaga. Yang lagi mencukur rambut dari seluruh badan, baik itu rambut kepala, ketiak, kumis, kemaluan, tidak boleh lagi. Makanya tadi di awal ada anjuran untuk mencukur terlebih dahulu. Ya, kalau sudah masuk ihram maka tidak boleh lagi. Ya, mau pakai gunting ya, mau pakai tangan tidak boleh. Sama, pakai gunting kuku, pakai gigi, tidak boleh. Tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang ketiga, dilarang menutup kepala bagi laki-laki secara langsung yang menempel di atas kepala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang Bapak-Bapak mohon ingat, yang nempel di atas kepala Pak, berarti payung boleh nggak? Boleh. Berarti yang nempel apa? Peci, boleh nggak? Terus sorban, boleh nggak? Topi, panas susah pakai topi, nggak boleh. Helm, boleh nggak? Apalagi helm ya Pak, ngapain pakai helm? Nggak boleh. Yang menempel langsung di atas kepala tidak boleh digunakan bagi laki-laki. Termasuk juga Pak, kain ihramnya. Ya, terutama yang naik pesawat nanti, mohon diperhatikan. Karena akan lebih panjang jarak dan waktunya menggunakan kain ihram. Nempelin kain ihram di atas kepala karena dingin, AC ngecor langsung ke atas kepala juga tidak boleh, Pak. Bisa dipahami? Jadi tidak boleh menempelkan atau menutup kepala apapun yang menempel langsung di atas kepalanya. Kalau pakai payung masih diperbolehkan. Tidak boleh. Tadi sudah saya sampaikan, dengan nikah, dengan cadarkah atau dengan maskerkah, kecuali dalam kondisi darurat. Karena memang dalam kondisi alergi dan lain sebagainya, dia harus menggunakan masker, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada kondisi darurat, maka harus untuk wajah. Untuk saya sampaikan, termasuk juga ini khusus bagi bapak-bapak ya. Ini khusus bagi laki-laki saja. Pakai sepatu boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nanti bapak-bapak yang naik pesawat ya, kalau mau berangkat pakai sepatu, jangan lupa bawa sendal. Ketika berihram nanti sudah ganti sepatunya dengan sendal. Tidak boleh pakai sepatu. Tidak boleh juga pakai kaos kaki. Karena dua hal ini membentuk lekuk kaki, dan kaki bagian dari tubuh. Dilarang. Oke? Kemudian tidak boleh menggunakan wewangian. Tidak boleh menggunakan wewangian, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ustaz, ntar bau. Nah, pakainya sebelum ihram. Dan ini sunnah bagi laki-laki menggunakan wewangian sebelum menggunakan kain ihram. Banjirin aja badan pakai minyak wangi Pak, semprot sebanyak-banyaknya, karena habis itu udah nggak boleh lagi. Ya, biasanya pengalaman pribadi, saya kalau pakai minyak wangi nggak pakai minyak wangi yang semprot sih. Kalau mau umrah pakai yang oles, yang minyak. Jadi biar tahan awet wanginya. Ya. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, baik sebelum ihram ataupun setelah ihram, dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Apalagi kalau sesudah ihram, dilarang. Kalau dia mau tidak bau badannya, cukup menghilangkan atau sesuatu yang dapat menghilangkan bau tubuhnya saja. Deodoran, ya, Bu ya. MBK, ya. Dulu ada bedak tuh MBK. Sebelum ada Rexona. Duh, maaf nih. Jadi ngomongin produk nih Ustaz Afan Ustaz. Ya. Sebelum ihram. Kalau sudah ihram tidak boleh. Dan seluruh wangi-wangian juga dilarang. Contohnya apa? Tisu basah yang wangi. Boleh nggak Pak?
Tangannya kotor dilap pakai tisu basah yang wangi, nggak boleh. Hand sanitizer juga tidak boleh. Minyak angin yang wangi, yang ada gambar artisnya juga nggak boleh. Yang wangi itu ya Pak, itu nggak boleh. Ya. Kadang ada orang yang sudah tua bertanya ke saya, Ustaz kalau minyak anginnya kayak apa ya? Minyak kayu putih, tawon, balsam atau minyak GPU, boleh nggak? Boleh. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang ada parfumnya, yang ada pewanginya, itu yang dilarang. Ya, karena kan kita nggak pernah lihat orang kondangan parfumnya GPU kan Bu, nggak pernah. Jadi itu masih diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan, memburu hewan darat yang halal kan, ya, baik di Mekah ataupun di Madinah juga dilarang ada ini. Kemudian dilarang khitbah ataupun akad nikah, itu lamaran tidak boleh, atau mengajak wanita. Kemudian mukaddimahnya, ya, jima dan juga pembukaannya. Jadi yang suami istri mohon nanti ketika sudah berihram jaga jarak. Ya, bukan saya suruh musuhan, enggak Pak. Ya. Sampai bercakap atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada jima dan lain sebagainya. Fokus saja untuk melaksanakan ibadah umrah, apalagi yang sekamar. Ya, karena biasanya kalau kita dari Madinah sampai di Mekah itu ada dua opsi Bapak Ibu. Pelaksanaan umrahnya ada dua opsi. Yang pertama langsung dilaksanakan malam hari, karena kemungkinan besar sampai di Mekah itu malam. Ya, waktu Isya biasanya sampai. Kemudian kita harus nunggu sampai Masjidil Haram padat, ya, menunggu waktu yang lumayan untuk selesai sholat, keluar jamaah dari masjid, baru setelah itu pergi ke Masjidil Haram melaksanakan umroh. Atau pilihan keduanya kita pagi setelah sarapan. Biasanya capek, terlalu padat, kita lihat kondisi di TV ternyata padat banget Masjidil Haram, kenapa nggak besok aja? Kita sepakati nanti, ya. Nah ini yang penting. Selama di hotel, di waktu istirahat, bagi Pak Sutri harap menjaga larangan ini, ya, dan juga larangan-larangan lainnya. Pakai wewangian. Kemudian kalau gerah, misalkan mau mandi, boleh mandi, bahkan di itu mandi, tapi nggak boleh mandi pakai sampo yang nggak wangi. Ada nggak? Ada. Kalau mau disiapkan bisa tidak dari sekarang? Bisa, silahkan beli di e-commerce, ada banyak. Kayak biasanya sampai Mekah, sampoan dulu, sabunan dulu, yang nggak wangi tapi. Dan itu diperbolehkan. Intinya yang dilarang itu adalah yang wangi tadi. Baik. Kemudian yang masih diperbolehkan yaitu menggunakan jam tangan, menggunakan headset, karena insya Allah Bapak Ibu ketika pelaksanaan ibadah umroh akan dibimbing oleh ustadznya melalui aplikasi Namira. Jadi silahkan di-download aplikasi Namira di App Store ataupun di ya. Nanti di sana ada paket Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih, kemudian ada fitur radio. Radionya nanti satu arah, yang ngomong hanya ustadznya saja. Jadi Ibu hanya mendengarkan bimbingan dari ustadznya di depan. Jadi masih boleh pakai headset. Mau headset yang ada kabelnya mau headset yang nggak ada kabelnya, silahkan dipilih masing-masing. Sesuaikan dengan gadgetnya masing. Cincin juga boleh, sandal, kacamata boleh, ya, pakai kacamata boleh. Kemudian ikat pinggang ini biasanya dibutuhkan oleh laki-laki. Di Namira sudah disediakan ya, Mas Eko ya. Kalau memang tidak sesuai, silahkan dipilih nanti di rumah, ya. Ikat pinggang yang biasa dipakai sehari pun boleh digunakan, ya. Demi menjaga apa Pak? Menjaga harga diri kita, ya Pak ya, supaya tidak melorot gitu ya. Pakai ikat pinggang yang nyaman.
rada melorot nih Ustaz, diperbaikin, dibenerin lagi. Ya, nanti juga kita ada yang namanya ittiba, yaitu merubah atau membuka ketiak pundak bagian kanan kita melaksanakan ibadah tawaf, boleh dilakukan. Mencuci pakaian ihram juga boleh dilakukan. Kena kotoran, kena najis misalkan, atau kena noda, boleh dicuci, tapi yang nggak boleh pakai sabun yang wangi. Ya. Kalau hanya sekedar pakai air untuk mencuci kain ihram, boleh tidak? Boleh. Atau bahkan ganti kain ihram. Saya bawa 3 Ustaz. Maka saya ganti. Tawaf nanti saya ganti lagi Ustaz buat saya. Boleh tidak Pak? Boleh, silakan saja. Ya, kalau nggak repot sih silakan saja, Pak. Ya. Jadi boleh mengganti kain ihram. Kemudian mandi, membersihkan kepala diperbolehkan selama bahan-bahan yang mengandung wangi. Kemudian rontok tanpa disengaja juga tidak ada masalah. Ini terjadi pada ibu-ibu biasanya, ya Bu ya. Benerin kerudung, tiba-tiba benerin ikat rambut, tiba-tiba ada yang ngikut. Ya, itu tidak ada masalah. Kecuali emang sengaja dicabutin, Bu. Ya, kayak sopir-sopir bis malam kan kalau ngantuk dicabut tuh rambutnya tek satu. Ya, biar nggak ngantuk. Ini nggak boleh, diperbolehkan. Baik, kemudian bacaan yang paling sering kita baca ketika kita sudah berihram sampai kita tiba di Mekah melaksanakan ibadah umroh sampai pada saat melihat Ka'bah, maka bacaan yang paling banyak namanya bacaan apa? Ya Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Artinya sudah ada di layar. Bacaan bahwa kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafalkan dan diresapi maknanya Bapak Ibu. Sehingga ketika berjalan dari Madinah menuju Mekah, kemudian membaca ini, kita betul-betul masuk di dalam manasik umrah kita. Kita merasa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan khusyuk dalam melaksanakan umrah kita kalau kita meresapi makna, meresapi arti dari bacaan talbiyah yang kita baca. Dan ini harus kita baca sering. Berarti tidak boleh baca bacaan yang lain. Bukan berarti nggak boleh ngobrol di kereta atau di bis. Boleh ngobrol bacaan yang lain. Waktu sore baca zikir sore, ya, atau berdoa yang karena kita sedang safar, karena kita sedang jadi tamunya Allah, saya pengen banyak doa. Ustaz, silahkan banyakin baca doa. Doa. Saya nggak akan pandu doa Bapak Ibu, karena doa kita beda-beda, betul nggak Bu? Ya. Hajat kita beda-beda. Suami istri aja beda Bu. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Yang satu pengen nikah lagi, yang satu pengen supaya suaminya nggak nikah lagi. Tinggal ngadu aja tuh doa nanti. Siapa yang paling diijabah? Ya Bapak Ibu ya. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini bacaan yang paling sering kita baca. Tapi tidak melarang ya jemaah umrah untuk membaca bacaan yang lain. Bahkan tidur pun diperbolehkan. Istirahat diperbolehkan, bahkan kita anjurkan. Silahkan dari Madinah naik bis, selama perjalanan selain baca talbiyah yang banyak, istirahat. Kenapa? Karena kita belum selesai perjuangannya. Kita harus tawaf, kita harus sa'i, kurang lebih berapa kilo ya? 13 kilometer lah prosesi itu. Tawaf, kembali ke hotel. Kalau yang biasa lari, insya Allah aman-aman aja. Ya. Jadi ini baca talbiyah yang harus kita baca. Kemudian sampai di Mekah, tadi sudah saya sampaikan disuruh untuk mandi, ya, untuk supaya lebih segar juga. Kemudian kita akan menuju ke Masjidil Haram. Jadi hotel kita ada beberapa hotel ya, ada beberapa paket juga, namun tidak terlalu jauh jaraknya, insya Allah di daerah Ajiat namanya. Kurang lebih 300 meter
dari pelataran Masjidil Haram. Kita akan sama-sama menuju ke Masjidil Haram. Kemudian nanti di depan Masjidil Haram kita akan bentuk formasi ketika tawaf. Nanti yang ibu-ibunya bisa di tengah, yang suami-suaminya bisa bersebelahan, dan laki-laki yang lain bisa melindungi ibu-ibu yang ada di tengah. Ya. Kemudian nanti yang laki-laki sebelum masuk Masjidil Haram kita akan mengubah kain ihram kita, membuka pundak bagian kanan kita. Nanti insya Allah dipraktekkan. Lalu setelah itu kita akan masuk Masjidil Haram. Dan ini sambil terus talbiyah Bapak Ibu. Terus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terus sampai semakin mendekat dengan Masjidil Haram. Sampai kita berada di pintu Masjidil Haram. Biasanya lewat pintu Malik Abdul Aziz. Kemudian kita masuk dengan melangkahkan kaki kanan kita. Kemudian kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Terus berjalan sampai nanti kita melihat Ka'bah. Barulah setelah melihat Ka'bah kita berhenti talbiyah. Jadi talbiyahnya kapan? Dari saat ihram sampai nanti lihat Ka'bah. Seperti ini kurang lebih bentuknya. Ya, gambarannya seperti ini, tapi jauh lebih besar. Nah, maka kita akan mengangkat tangan kita dan kita berdoa terhadap Ka'bah. Doanya seperti apa? Silakan dilihat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini doa ketika melihat Ka'bah. Mohon dengarkan instruksinya dari pembimbingnya. Bapak Ibu sudah lihat Ka'bah semua, silakan angkat tangan. Angkat tangannya untuk berdoa, bukan begini. Saya pernah, Bapak Ibu angkat tangan begini jamaah di belakang saya. Salah Bapak Ibu, gini maksudnya. Angkat tangan posisi berdoa. Kemudian ini. Allahumma salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian kita berjalan mendekat ke arah Ka'bah. Lalu kita akan melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Pertama udah, sekarang yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf Bapak Ibu? Ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7. Kalau mau 9 kali boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan lebih banyak lebih bagus. Masya Allah. Tidak sesuai dengan yang Rasul contohkan. Kalau disuruh 7 ya 7 aja. Nggak usah nambah-nambah. Nggak usah bikin susah diri sendiri. Ya. Yang disuruhnya 7 berarti kita kerjakan 7 putaran. Ini sudah sampaikan iltiba, yaitu membuka kain ihramnya diletakkan di bawah ketiak. Nanti insya Allah kita akan praktekkan. Kemudian kita akan memulai tawaf dari Hajar Aswad. Nanti insya Allah saya juga akan praktekkan. Ya, Anda praktek ya. Dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang menempel di salah satu sudut Ka'bah. Namanya Hajar Aswad. Nah, kita akan memulai tawaf dari Hajar Aswad. Kalau mampu kita cium Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Cium Hajar Aswad. Tapi kemungkinan besar kita tidak mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya jamaah di Masjidil Haram. Ya. Dan kita khawatir rombongan kita terpisah, Bapak Ibu. Makanya demi menjaga kebersamaan tersebut, kita tidak akan mendekat ke Hajar Aswad. Tapi kita akan tahu posisi Hajar Aswad ketika kita melihat lampu berwarna hijau yang dia sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ada di sebelah kiri kita. Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Dan lampu ada di sebelah kanan kita. Dan itu sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad, maka kita bisa memulai tawaf. Ya. Kalau sudah Hajar Aswad,
ya, menghadap Hajar Aswad, kemudian angkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Karena kita nggak mampu cium, nggak mampu ngusap juga. Jadi cukup isyarat saja dengan mengangkat tangan, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali? Satu. Cukup satu kali saja. Ya, karena banyak Pak, Bu, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kayak nggak afdol gitu. Dia 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 5 kali. Padahal cuma satu kali saja. Tapi yang perlu diingat, harus sejajar terlebih dahulu. Misalkan saya di depan, sejajar Hajar Aswad, berarti rombongan yang paling belakang sudah sejajar belum? Belum. Jadi harus tunggu terlebih dahulu. Betul ya Pak? Tunggu dulu sampai sejajar, baru angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Ini ustadznya sudah di depan, Bismillah Allahu Akbar, dia masih di rukun Yamani udah baca Allahu Akbar, masih jauh. Jadi mohon perhatikan. Saya pun akan ingatkan, biasanya saya ingatkan Bapak Ibu yang belakang, mohon jangan angkat tangan dulu sampai sejajar. Yang sudah sejajar angkat tangan, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan ini kita lakukan di setiap putaran. Putaran pertama, kedua sampai ke 7. Setiap ketemu Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Ketemu Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Ya, untuk memulai setiap putaran. Sampai rukun Yamani itu adalah sudut sebelum Hajar Aswad. Jadi kan ini Hajar Aswad, ya, kotak sebetulnya nggak. Ini ada bundaran, ini termasuk bagian dari Ka'bah. Hal ini masuk bagian dari Ka'bah. Sudut sebelum Hajar ini rukun Yamani. Ya, di mana tadi kita tawaf dari Hajar Aswad. Ketika berada di rukun Yamani, karena dari Ka'bah harus putar sampai rukun Yamani. Kita membaca doa yang disunahkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Tapi tidak perlu angkat tangan, perlu isyarat. Angkat tangan dan isyaratnya hanya di Hajar saja. Kalau udah rukun Yamani, udah sambil lewat sambil baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah wa qina adzabannar, terus dibaca sampai ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Kalau udah sampai ketemu Hajar, ngapain? Angkat tangan lagi, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu, mudah tidak Bapak Ibu? Mudah insya Allah. Kita harus meyakini bahwa perjalanan kita ini mudah, karena Allah itu mengikuti persangkaan hambanya Bapak Ibu. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, Allah akan berikan keburukan. Dan ingat, wa ma ja'alnakum fid dini min haraj. Tidaklah kita jadikan agama ini sulit, mudah semuanya. Tinggal ngikutin doang. Udah diajarin sama Rasul, nggak perlu buat sesuatu yang baru, nggak perlu berinovasi, tinggal ngikutin. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disunnahkan romal. Romal itu berjalan cepat, pendekkan kaki sambil menggerakkan pundak. Ini romal. Ya, disunnahkan di 3 putaran awal. Ya, akan tetapi kalau mau dilakukan silahkan. Jika tidak, menjaga tadi, menjaga kebersamaan rombongan. Kalau kita cepat-cepat, ibu-ibu ada yang jalannya sulit, ada bapak-bapak yang kuat, jalannya pelan, ya, nanti tertinggal, terpisah. Rombongan pun nanti akan terhambat untuk melaksanakan kegiatan setelahnya, sa'i dan lain sebagainya. Jadi supaya ini bisa bareng-bareng terus, nanti kita akan buat supaya jamaah ini jalannya pun bareng dengan tidak terlambat juga tidak terlalu pelan. Ya, insya Allah. Ini
sampai Hajar Aswad, dan di putaran terakhir ketika sudah putaran ke-7 sampai di Hajar Aswad kita tidak perlu lagi angkat tangan. Jadi angkat tangan dan isyaratnya itu ketika memulai tawaf. Ya, ketika mengakhirinya tidak perlu lagi. Jadi dipahami Bapak Ibu? Baik. Kemudian setelah tawaf ditutup lagi, yang bapak-bapak tutup lagi pundak bagian kanannya. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Di mana melaksanakan sholat sunnahnya? Di belakang makom Ibrahim, kalau bisa. Kalau tidak penuh, biasanya itu tempat paling padat Masjidil Haram. Ternyata penuh dan tidak memungkinkan kita sholat di makam Ibrahim, maka kita sholat di mana saja selama masih berada di Masjidil Haram. Paham? Sholatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Jadi bapaknya ditutup lagi pundaknya, kemudian kita langsung melaksanakan sholat 2 rakaat, dan disunahkan di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dulu, Bu. Jangan lupa. Tahu Al-Kafirun aja. Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya. Hafal Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Insyaallah hafal dan mudah dihafalkan. Yang belum hafal masih ada waktu untuk menghafalkan. Ustaz hafal Al-Kafirun, hafalnya Al-Baqarah ya. Jangan, Pak. Saya nunggunya lama. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian minum setelah sholat anjurkan air zam-zam, karena di sekitar kita nanti akan banyak galon-galon zam-zam. Silakan minum air zam-zam, ada yang dingin, ada yang nggak dingin. Silakan diminum, dan sebagian airnya dituangkan ke atas kepalanya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ingin kami ingatkan juga terkait dengan tawaf ini, maka Bapak Ibu ketika melaksanakan tawaf diminta untuk menjaga wudunya. Ya, untuk menjaga wudunya. Jadi sebelum melaksanakan tawaf kita wudu terlebih dahulu di hotel nanti. Kemudian ketika melaksanakan tawaf dijaga wudunya, jangan sampai berhadas. Ya. Karena setelah itu kita mau melaksanakan sholat 2 rakaat tadi. Kalau ternyata batal bagaimana? Usah wudu nanti. Bisa wudu dengan air zam-zam tersedia di dekat-dekat Masjidil Haram, atau kalau mau bawa semprotan juga bisa. Ya, berwudu dengan semprotan yang dibawa. Jadi selama tawaf 1 jam kita melaksanakan tawaf, kurang lebih 1 jam. Ini udah yang termasuk lama jam itu. Jadi selama 1 jam jaga wudunya. Ya, tahan-tahan deh ya Bapak Ibu ya. Kalau mau buang angin ya tahan dulu dikit ya. Sampai selesai melaksanakan sholat 2 rakaat tadi. Ini tadi sudah sampai juga. Ini makam Ibrahim Bapak Ibu, adanya di depan pintu Ka'bah. Makam Ibrahim. Nanti banyak orang sholat di belakang sini. Kalau kita mampu, kita sholat di belakang makam Ibrahim sambil berjalan ke sana, sambil kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kemudian setelah selesai tawaf, kemudian selesai minum zam-zam dan lain sebagainya, maka kita akan beranjak untuk melaksanakan rukun yang ketiga, yaitu melaksanakan sa'i. Di mana kita melaksanakan sa'i? Dimulai dari bukit yang bernama Bukit Sofa. Ya. Bukan Bukit Marwah dulu, tapi ke Bukit Sofa dulu. Ya. Kita akan jalan bersama-sama menuju Bukit Sofa. Bukit Sofa Bapak Ibu, ada 3 tempat. Ada 3 opsi. Ada di lantai dasar dan kelihatan sisa-sisa bukitnya. Kemudian ada di lantai 2 dan sudah tidak kelihatan bukitnya. Ada di lantai berikutnya paling atas, atau lantai atasnya lagi.
Itu biasanya untuk menggunakan mobil golf. Nah, pilihan kita dua, lantai dasar dan lantai satu atau lantai atasnya. Lantai dasar seringnya penuh padat dan jalannya ada tanjakannya. Jadi buat, mohon maaf yang sudah tua, agak kesulitan. Jadi nanti ustadznya akan pilihkan mana tempat yang paling cocok untuk jamaahnya, untuk rombongannya. Kalau ternyata di lantai dasar masih oke, kita laksanakan di lantai dasar. Tapi kalau ternyata padat sekali, kita akan lanjut atau naik ke lantai atasnya, karena jalannya datar saja. Dan secara kepadatan tidak lebih padat dibandingkan di bawah. Biasanya lebih longgar dibandingkan dengan di bawah. Ketika kita menuju Bukit Shafa, maka kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah." Gimana Bapak Ibu? Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memulai. Dan ini dibaca hanya sekali saja saat menuju ke Bukit Shafa untuk pertama kali. Jadi nggak perlu setiap Shafa baca ini, enggak. Sekali saja. Setelah tawaf kemudian menuju Bukit Shafa, sekali saja kita baca ini. Kemudian sesampainya di Bukit Shafa, kalau sudah sampai di Bukit Shafa, bukan cari arah kiblat Bapak Ibu. Di mana nih Ka'bah? Kita hadapkan badan kita menuju Ka'bah. Kemudian kita membaca 3 zikir diselingi dengan 2 doa. Jadi menghadap Ka'bah, kemudian zikir, doa. Zikir lagi, doa. Zikir lagi, doa. Paham? 3 zikir, 2 doa. Zikirnya apa? Zikirnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Mau dihafalkan monggo. Mau dibaca nanti buku bekal umrohnya nanti dibawa, silahkan. Mau ngikutin ustadznya juga boleh-boleh aja, silahkan. Ya, paling tidak kita sudah belajar dan sudah mengetahui terlebih dahulu. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Jadi setelah baca zikir ini, wahazamal ahzaba wahdah, silakan Bapak Ibu berdoa, angkat tangan. Karena kita angkat tangan berdoa. Ini diantara waktu-waktu yang kondisi yang mustajab untuk berdoa. Ya. Dan doanya masing-masing, kita tidak akan pandu. Silakan ibu bapak baca doa masing-masing, doain orang tua, doain anak, doain istri, doain pasangan, kaum muslimin, doain pemimpin, doain negeri ini. Ya, doain, ya. Kita banyak kesempatan untuk berdoa di sana. Kemudian kita ulangi zikir tersebut sebanyak 3 kali dan berdoa 2 kali. Zikir selesai, doa. Zikir yang kedua selesai zikir, doa lagi. Zikir yang ketiga selesai, tidak doa lagi, kita langsung jalan menuju Marwah. Kemudian ketika kita berjalan dari Shafa ke Marwah, akan ada spot atau ada tempat kurang lebih sekitar 100 meteran. Ya, dan itu berada di bawah lampu hijau. Nah, di tempat ini, maka bagi yang laki-laki, ya, bagi yang laki-laki dia berlari di bawah lampu hijau tersebut sambil membaca zikir Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sambil lari, bapak-bapak kita lari, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Lari Pak,
beneran lari, tapi nggak perlu sprint, lari. Nggak perlu ngejar pace 5 nih saya, nggak perlu, ya, lari aja biasa. Yang ibu-ibu lari tidak, nggak perlu ibu-ibu. Nanti ditinggal, enggak saya tinggal. Setelah lari bapak-bapaknya, kita melipir sebentar, jalan sangat pelan untuk menunggu ibu-ibunya supaya nanti bisa bareng-bareng lagi menuju Bukit Marwah. Jadi yang lari laki-laki saja. Yang perempuan, yang ibu-ibu, yang kakak-kakak tidak perlu lari. Kemudian ketika sampai di Bukit Marwah, maka kita akan naik ke atasnya. Kemudian kita lakukan persis dengan apa yang kita lakukan di Bukit Safa. Apa tadi? Apa Bu? Arah kiblat terlebih dahulu. Ya, cari arah kiblat. Jangan lupa. Cari arah kiblat, kemudian berzikir dengan 3 kali zikir, diselingi dengan 2 kali doa. Berarti banyak nggak waktu? Banyak sekali. Tawaf pun sama, 7 putaran. Setiap putaran kita berdoa masing-masing. Waktunya panjang untuk berdoa. Maka saran saya Bapak Ibu, bikin list doa, 7 list doa, supaya nanti saat tawaf nggak bengong, bingung saya mau doain siapa, Ustaz, lupa semua, buyar nih semua. Bikin list doa. Putaran pertama tawaf dan sa'i untuk diri sendiri, termasuk minta surga, minta kaya, minta ini, minta ini, untuk diri sendiri. Putaran kedua untuk orang tua, putaran ketiga untuk pasangan, putaran keempat untuk anak, putaran kelima untuk ini, untuk itu. 7 list doa. Jadi list itu kita pegang dan kita jadikan patokan untuk berdoa saat tawaf dan juga saat sa'i. 7 putaran sa'i, 7 putaran tawaf. Ini kesempatan banyak sekali dan baik sekali untuk kita memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah sampai di Marwah, kita lakukan persis apa yang kita lakukan di Safa. Kemudian itu kita akan menuju ke Bukit Safa lagi. Ya. Jadi sampai di Marwah itu dihitung 1 putaran. Bukan kita dari Safa ke Marwah harus 1 lap sampai Safa dihitung 1, enggak. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung kedua. Dari Safa ke Marwah lagi ketiga. Jadi ganjil itu Marwah, genap itu Safa. Maka selesainya di mana Bapak Ibu? Kalau 7 putaran berarti selesainya di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Ya. Jadi ini kita mulai jalan Marwah 1. Balik lagi ke Safa 2. Ke Marwah lagi 3. 4. 5, 6, 7, berakhir di Marwah. Ya, berakhir di Marwah. Kalau sudah sampai di Marwah yang putaran ke-7, maka tidak perlu lagi berzikir dan berdoa. Sudah selesai sa'inya. Udah deh selesai. Tinggal apa Bapak Ibu? Tahallul, Masya Allah. Ya, tinggal tahallul. Kalau sudah selesai sa'i, tahapan selanjutnya yaitu mencukur rambut sampai bersih, habis pelontos, licin. Bagi laki-laki. Bagi yang mau. Saran saya sih mau gitu. Karena kan rambut tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi insya Allah. Tahun depan belum tentu kita umroh lagi Pak. Belum juga ada umur tahun depan. Ya. Kenapa ini kita anjurkan? Kenapa? Karena mencukur habis rambut itu memiliki keutamaan yang lebih baik dibandingkan yang hanya memendekkan. Ya. Nabi SAW mendoakan orang yang mencukur rambut 3 kali. Ini doanya bukan sembarang doa Bapak Ibu. Doanya Rasul SAW. Udah pasti tokcer dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Rasul yang berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir lil muhalliqin,
Ya Allah, ampunilah mereka yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana dengan orang yang hanya memendekkan? Nabi cuekin. Nabi mengatakan, Allahumma gfir lil muhallikin, untuk yang Allah berikanlah ampunan untuk orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat nanya lagi, wahai Rasul, bagaimana dengan yang memendekkan? Tetap didiamkan oleh Rasul. Kemudian ketiga kalinya Rasul mengatakan, Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah berikanlah ampunan mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana dengan yang memendekkan? Wal muqassirin, begitu juga dengan yang memendekkan. Jadi Nabi mendoakan untuk diampuni dosanya orang-orang yang melaksanakan umrah dan mencukur habis rambutnya berapa kali, bapak-bapak? 3 kali. Sedangkan yang memendekkan hanya satu kali. Ya, jadi terserah sih sebetulnya, ini pilihan saja. Cuman kita hanya ingin mendorong bapak ibu untuk iki eman-eman loh pak. Udah sampai di sana, pengen dapat keutamaan yang terbaik, yang paling banyak, tidak sedikit pengorbanan yang kita keluarkan. Tapi kalau tidak diraup semua tuh sayang gitu. Ya, kita raup, kita rakus untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rakus dalam berdoa, rakus mencari keutamaan, itu bagus. Ya, maka saran kami, kita gundul habis rambut, dan itu dibiayai oleh Hamira ya, kalau nggak salah. Nggak perlu bayar bapak ibu. Bapak ya, bapak nggak perlu bayar, nanti ikut ustadznya masing-masing, ikut mutawifnya, kita ke barbershop, silahkan. Bagi yang mau mencukur habis silahkan, bagi yang mau memendekkan juga silahkan. Tapi yang perlu jadi catatan, memendekkannya tidak cukup hanya seujung-ujung rambut saja, tidak. Harus semua bagian rambut kena pangkas, kena pemendekan. Ya, harus semuanya kena. Nggak boleh cuman ya di ininya aja nih. Nggak boleh. Harus semuanya kena pemangkas atau pemendekan. Jadi pilihannya cukur habis rambut dengan pisau, pisau cukur, atau 2 cm, 2,5 cm, atau 3 cm kalau salah paling tinggi. Kalau di barbershop, ya. Maka setelah selesai melaksanakan tahallul, sudah selesai prosesi umrohnya. Bagi laki-laki yang tadi sudah menggundul atau mencukur pendek rambutnya, maka sudah tidak dikatakan ihram lagi. Maka larangan-larangan ihramnya tidak berlaku. Nah, ibu-ibunya belum tahallul nih tadi. Di mana tahallulnya? Boleh nggak di Bukit Marwah? Ibu-ibu, apakah ada keutamaan tahallul harus di Bukit Marwah? Tidak ada. Ibu-ibu, tahallulnya kami sarankan di kamar hotelnya masing-masing. Demi menjaga, pertama, supaya aurat ibu-ibu tidak terlihat. Ya, di Marwah nanti ibu-ibu akan lihat banyak orang yang mencukur rambutnya begitu selesai sa'i. Bahkan akan ada anak-anak di sana yang akan menawarkan gunting untuk dipinjamkan, padahal itu sewa. Terjadilah transaksi di masjid, padahal tidak boleh bertransaksi jual beli di masjid. Terjadilah pemotoran Masjidil Haram. Ada 1 helai, 2 helai rambut kita jatuh, sedangkan yang datang ke situ jutaan orang, kotorlah masjid. Jadi mudarat ini kita hindari, terutama supaya aurat ibu-ibu tidak terlihat. Maka kita anjurkan dengan sangat-sangat agar tahallulnya di mana? Di kamar hotel masing-masing. Apakah harus gundul ibu-ibu? Nanti bapak-bapaknya lari bu. Ya, cukup dipotong seujung jarinya saja, seujung ruas jarinya saja. Dikumpulkan rambutnya jadi 1, kemudian seujung ruas jarinya ini yang dipotong. Maka sudah sah bertahallul ibu-ibu, dan sudah tidak berlaku lagi larangan-larangan ihram tadi. Selesai deh umrohnya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah ya Bapak Ibu ya. Insyaallah setelah itu nanti kembali ke hotel masing-masing, kemudian beristirahat, lalu melanjutkan kegiatan di hari berikutnya. Kita praktek
Langsung aja pakai kain ihram supaya bapaknya bisa lihat. Tanggung ya, tanggung sekalian. Kita praktek pertama pakai kain ihram. Untuk yang bapak-bapak mohon diperhatikan. Nanti ada rekamannya juga di mana ini, di IG ya, di YouTube dan IG Namira Travel. Insya Allah ada videonya. Ada mau berapa cara Pak? Kira-kira Pak? Ada berapa cara Ustaz? 1, 2, 3. Saya akan praktekkan. Nanti silahkan dipilih mau pakai yang cara yang mana, ya, laki-laki. Ini juga Bapak punya cara pakai kain ihram yang lebih Bapak sukai, lebih nyaman, lebih aman, silakan saja. Tapi ini saya akan coba praktekkan 3 cara mengenakan kain ihram versi saya, ya. Pertama, cara yang paling mudah Bapak-bapak. Cara yang paling mudah. Tinggal dililitkan seluruhnya. Yang perlu diperhatikan, lebarkan kaki sedikit supaya langkah kita nanti tidak sulit. Tinggal kita lilitkan semua. Lilit aja semua, Pak. Tuh. Jadi ini cara paling gampang. Dan insya Allah ini aman. Dan juga kencang. Minusnya, langkah kita agak sulit. Nah, ini cara pertama. Ini saya pelajari dari orang India, Pak. Dia pakai kain ihramnya gini. Yang paling penting, pusar kita tertutup. Dan kain ihram kita tidak melewati mata kaki. Karena isbal, tidak boleh. Dan pusar kita tertutup karena kalau kita buka ihram bagian atas, tetap kita terjaga aurat kita. Paham ya Bapak-bapak ya? Nanti kan kita nih polosan nih Pak. Polos semua nih. Cuman ini doang yang melindungi kita nih. Makanya kita harus benar-benar pakai kain ihramnya. Ini cara yang pertama. Ulang. Nggak perlu ya. Jadi cara pertama tinggal lilitkan. Tinggal sesuaikan saja di mana mau diletakkan ujung awal kain ihramnya. Biasanya saya di paling kiri seperti ini. Silangkan, baru setelah itu tinggal lilit semua. Nah, ini kencengin, baru digulung. Nah, ini insya Allah mudah. Ini insya Allah paling mudah. Ini cara pertama. Cara kedua. Cara kedua, kita satukan terlebih dahulu, tapi sisakan ujungnya. Jadi jangan nyatu semua seperti ini, ya. Tapi sisakan ujungnya sebelah kanan. Ya, disisakan ujungnya sebelah kanan. Paham? Ujungnya sebelah kanan disisakan. Setelah ada sisanya ini kita masukkan ke dalam. Baru setelah itu rapatkan semua. Ulang ya Pak. Jadi sisain dulu sebelah kanannya. Ya, sebelah kanannya sisain dulu. Setelah itu yang sisanya ini dilipat ke dalam. Sisanya dilipat ke dalam, baru setelah itu satukan. Baru setelah itu gulung. Ini cara yang mudah dan aman insya Allah. Mau kita lebar pun tidak terbuka. Aman. Mau lari juga aman. Mau 2 hari pakai juga aman. Tidur aman. Tidur kurang aman. Tidur bahaya Pak. Kalau tidur kan kita nggak tahu, nggak sadar. Pakai sabun.
bisa. Ya, sabuknya di sini nanti, Pak. Nanti pakaiin sabuknya di sini. Nggak muat, Pak, ini, Pak. Saya punya sabuk di rumah yang lebih besar. Coba ya, Pak. Mudah-mudahan muat. Muat ya. Nah, oke, sabuknya di sini nih. Masih lebar. Ternyata. Nah, ini pakai sabuknya di sini. Ini bisa naruh emas, naruh duit maksudnya, Pak. Bawa uang gitu kan. Siapa tahu selesai umroh mau beli es krim kan, Pak. Bisa taruh sini. Ya. Ini pakai sabuknya di sini. Ini cara yang berapa? Kedua. Cara terakhir, cara ketiga. Cara ketiga, kayak pakai sarung. Jadi disatukan terlebih dahulu ujung dan ujungnya. Oke. Nah, baru kita pakai sarung. Lihat, Pak. Ini harus pro. Kalau belum terbiasa, minta tolong pegangin bagian tengahnya sini. Kalau sudah terbiasa, tinggal dia begini, Pak. Anak pesantren soalnya, Pak. Ya, setelah itu tinggal kita kayak pakai sarung. Tinggal dirapihkan. Nah, yang bagian kanan ini bisa dimasukkan yang terbelah ini ke belakang. Dirapihkan ke depan. Baru digulung. Jadi kayak pakai sarung. Rapi ya, Pak? Nah, kelebihannya dia punya buat pegangan ibu. Ibunya kalau lagi tawaf pegangan sini. Asal jangan salah pegang. Nah, ini jangan takut kalau nanti kebuka. Ya, Pak. Semakin ditarik, tuh. Semakin ditarik semakin ya. Jadi tidak usah khawatir terbuka. Ini pakaian ihram bagian bawah. Bagian atasnya bagaimana? Kita pakai sabuk ya biar komplit. Nanti kita praktek tawaf. Sudah. Bagian atasnya, ingat nggak boleh pakai peci. Jam tangan boleh, baju nggak boleh nih, Pak. Jangan. Kain ihram atasnya bebas, lebih mudah. Ya, mau dia cantelkan seperti ini aja juga boleh. Ya. Kemudian mau dia selipkan di bagian sini juga boleh. Ya. Diselipkan dua-duanya. Boleh. Mana nih? Ya. Atau dia selempangkan. Jadi lebih panjangkan bagian kanannya. Bagian kirinya diselipkan di gulungan. Kemudian bagian kanannya diselempangkan. Apa? Seperti ini. Ya, ini posisi saat sa'i atau selain tawaf. Ketika tawaf kita lakukan namanya apa? Ittiba tadi, yaitu membuka pundak bagian kanan. Bagaimana caranya? Tinggal kita selipkan di bawah ketiak. Karena yang kanan ini lebih panjang, dia masih bisa diselempangkan. Ya, terbuka kanan. Seperti inilah posisi kain ihram ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Kita tawaf sekarang, ya Pak ya. Kita melaksanakan tawaf, sudah masuk dari Masjidil Haram.
kita mendekat ke arah Ka'bah. Kita mendekat ke arah Ka'bah. Kemudian mana Hajar Aswad? Ini Hajar Aswad Bapak Ibu. Posisi Ka'bah ini harus ada di sebelah kiri kita. Jadi nggak boleh kita tawaf sambil mundur, atau tawafnya apa namanya? Yang jelas dia harus ada di sebelah kiri kita, ya. Atau dia apa namanya keliling-keliling, arah badannya kemana-mana, jangan, ya. Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Begitu masuk Masjidil Haram, kemudian mendekat ke Ka'bah, mendekat ke Hajar Aswad, maka kita akan memulai tawaf. Bagaimana tadi Pak? Angkat tangan, kemudian mengarahkan ke Hajar Aswad, kemudian membaca Allahu Akbar. Udah, habis itu jalan mengelilingi Ka'bah. Tidak ada khusus Bapak Ibu. Jadi selama kita dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani nanti, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya, ya, sesering-seringnya, ya, berdoa. Karena itu kondisi, tempat, dan waktu terbaik kita untuk berdoa. Salah satu yang terbaik untuk berdoa. Kita jalan, tawaf, berjalan sambil berdoa sampai di satu sudut. Kalau di sana Hajar Aswad, ini sudut sebelum Hajar Aswad, namanya Rukun Yamani. Nah, di sini kita angkat tangan nggak? Berisyarat tidak? Tidak. Cukup sambil berjalan saja, sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dibaca. Begitu sampai di Hajar Aswad lagi, tek, kita menghadap Hajar Aswad lagi, kemudian mengangkat tangan, kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu dicium tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Banyak yang seperti itu Pak. Betul. Ada yang hormat Pak. Ketawa. Benar, ini kejadian betul. Adik saya ini masih kecil, masih SD. Bismillah, Allahu Akbar. Hormat dia. Nggak betul, ya. Cukup angkat tangan, kemudian mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Terus kita lakukan sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, setelah selesai tawaf, di putaran ke-7, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ke-7, maka tidak perlu angkat tangan lagi. Selesai, kita melipir. Kemudian ketika sudah sampai tempat untuk melaksanakan sholat, kita rubah lagi kain ihramnya. Kita buka lagi, kemudian kita tutup pundak kita yang bapak-bapak, ya. Tutup lagi, karena kita melaksanakan sholat. Berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Menghadap mana? Menghadap Ka'bah, ya, di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak ada tempat di makam Ibrahim, maka kita cari tempat yang lebih lowong untuk sholat 2 rakaat tersebut. Boleh dimanapun selama berada di Masjid Al-Haram. Kemudian sa'i bagaimana? Sa'i kita berjalannya apakah harus cepat? Tidak, jalan biasa saja, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika di bawah lampu hijau, maka kita berlari bagi yang laki-laki. Ya, lari-lari kecil Pak. Tidak perlu cepat, tidak perlu buru-buru. Lari saja sambil berdoa, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan inilah manasik umrah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Allah berikan umur untuk kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di waktu yang sudah kita pilih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita. Ingat Bapak Ibu, safar untuk melaksanakan ibadah ini, walaupun untuk ibadah pasti ada sulitnya, mohon untuk bersabar dan mohon untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Jadi saya titip doa nih sama Bapak Ibu semua, ya. Selain doa-doa yang banyak yang Bapak Ibu siapkan, tolong selipkan doa untuk kemudahan perjalanan kita. Dari berangkat
kemudian melaksanakan umroh sampai kembali ke tanah air. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kalimatihi wa tawsihatihi asa ayyanfa'ana Allah biha fi da'wah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Insyaallah menuju acara selanjutnya, yaitu adalah penjelasan terkait teknis keberangkatan yang dimulai 3 Juli dan 3 Juli dengan 4 Juli. Setelah itu juga akan ada pemaparan terkait teknis dan juga nusuk. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan penjelasan terkait teknis kepada Mas Eko. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Fahri dan Ustadz atas waktunya. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin kita ke sesi selanjutnya, yaitu informasi mengenai teknis keberangkatan yang akan diawali pertama, yaitu keberangkatan 24 Juni 2026, kemudian 3 Juli 2026 dan 4 Juli 2026. Untuk materi yang akan kami sampaikan ini dan materi Ustadz tadi akan kami share di grup WhatsApp masing-masing. Jadi nanti bisa dipelajari kembali Bapak dan Ibu sekalian. Paket umroh liburan sekolah 24 Juni 2026. Pembimbing yang akan membersamai yaitu Ustadz Muawiyah Firdaus Sanusi. Dan keberangkatan menggunakan maskapai Saudi Airlines. Dari Jakarta menuju Jeddah direct tanpa transit. Dan alhamdulillah untuk tiket pesawat dan juga hotel sudah confirm, di mana untuk hotel di Mekah paket lightnya yaitu di Maisan Al Maqam. Untuk paket regulernya di Mekahnya adalah di Maisan Al Masyair. Kemudian untuk di Madinah ini sama ya, untuk light dan reguler kita di Rua Diafah begitu. Jadi untuk paket di Madinah ini qadarullah belum bisa sesuai dengan flyer, kita ganti yang staraf karena untuk hotel yang awalnya di Jauharat itu tidak bisa kita booking saat ini karena posisi masih digunakan oleh para jamaah haji Bapak Ibu untuk di Madinahnya. Titik kumpul keberangkatan, jamaah harus sudah berada di titik kumpul pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada jam 19.30 malam. Sekali lagi, untuk keberangkatan 24 Juni 2026, jamaah harus sudah berada di titik kumpul pada hari Selasa 23 Juni 2026 pada jam 19.30 malam. Posisinya adalah di Hotel Grand Anara di dalam Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik. Sekali lagi, posisinya di Hotel Grand Anara di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik, bukan internasional. Jadi kalau di internasional ada juga Hotel Anara. Bapak dan Ibu sekalian kumpulnya di Terminal 3 Domestik Grand Anara. Nah, untuk menuju ke titik kumpul itu ada 2 rute Bapak Ibu. Rute pertama, Bapak Ibu kalau turun di gate keberangkatan, silahkan turun di gate 5, masuk ke dalam lalu belok kanan, turun eskalator 1 lantai. Nanti langsung ketemu hotel di sana. Kemudian rute kedua, jika Bapak Ibu parkir di parkiran bandara, itu bisa parkir di parkir timur. Nah, itu posisinya di lantai 3. Jadi nanti turun di lantai 3, masuk ke dalam langsung belok kanan, langsung tertera di situ ketemu untuk lobi Hotel Grand Anara di Terminal 3 Domestik. Setibanya Bapak Ibu di titik kumpul pada waktu yang sudah ditentukan oleh tim, nanti sudah ada tim kami yang standby di sana. Silahkan Bapak Ibu menyerahkan semua kopernya ke tim handling.
nanti akan dipasang name tag koper. Jadi name tag koper udah kita siapkan oleh tim, ada nama Bapak Ibu sekalian dan paketnya apa segala macam. Nanti di bandara akan kami pasang semua kopernya, dan nanti koper setelah dipasang name tag jangan lupa difoto, gitu ya. Difoto untuk apa? Untuk dokumentasi pribadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Setelah difoto, nanti koper semua diangkut oleh tim. Bapak Ibu kemudian bisa langsung masuk ke dalam lounge. Dan di dalam nanti akan dibagikan ID card. Kemudian Bapak Ibu bisa makan malam juga, karena titik kumpul kita jam 19.30. Nanti Bapak Ibu bisa makan malam di sana. Dan nanti akan ada pengarahan juga dari para ustadz, dan juga ada reminder dari tim sampai menjelang boarding, seperti itu. Kemudian pesawat akan take off pada jam 00.40 dini hari. Dan nanti setibanya di Bandara Jeddah, Bapak Ibu, nanti sudah ada tim kita yang standby di sana untuk mengarahkan Bapak dan Ibu semua menaiki bus menuju ke Hotel Madinah, gitu ya. Nanti setibanya di Madinah, di Hotel Madinah, Bapak Ibu langsung check-in kamar, dan koper jamaah akan kami antarkan ke depan kamar masing-masing. Tapi mohon bersabar karena terkadang membutuhkan waktu.